Welcome again to YouTube channel Jejak NLA, and this episode is Pamukkale in Turkey. Selamat datang kembali di YouTube channel Jejak NLA. Episode kali ini adalah Pamukkale di Turki. Hello everyone, welcome again to YouTube channel Jejak NLA. This episode is Pamukkale in Turkey. Right now, we are in Hierapolis, the ancient ruin backdated to the 2nd century BC. Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Jejak NLA. Kali ini episode Pamukkale di Turki, dan sekarang saya sedang berada di Hierapolis, yaitu reruntuhan kuno dari abad kedua sebelum Kristus. Nanti detailnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Nonton terus video ini sampai di episode berikutnya. Terima kasih. Thank you for watching Jejak NLA. The ancient ruined city of Hierapolis, located in classical Phrygia in southwest Anatolia, now known as Pamukkale. Reruntuhan kuno Hierapolis terletak di Phrygia, di wilayah barat daya Anatolia yang sekarang dikenal dengan nama Pamukkale. The ruin is adjacent to modern Pamukkale in Turkey, and it is currently a UNESCO Archaeological Museum. Reruntuhan kota tua ini terletak di kota modern Pamukkale, Turki, dan sekarang telah menjadi museum arkeologi di bawah daftar UNESCO. Since the Greek ancient time, there had been many big earthquakes that destroyed the city, and the city was rebuilt again during the Roman Emperor. Dari zaman Yunani kuno, telah terjadi beberapa gempa bumi yang besar yang menghancurkan kota Hierapolis, yang kemudian dibangun kembali di zaman Romawi dengan menggunakan gaya Romawi. Hierapolis is called a holy city in ancient Greek because of the religious importance, and many religious temples and buildings were built. Hierapolis di zaman Yunani kuno dikenal sebagai kota suci oleh karena banyaknya ditemukan gedung-gedung bangunan yang digunakan untuk kepentingan agama. Good morning everyone. Greeting from Hierapolis. Hierapolis was built 2nd century BC, and then during the Roman Emperor under Emperor Tiberius was rebuilt from AD 14 until 37 and survived until 1334 until the big earthquake happened, and now this is the historical ruin. Teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel Jejak NLA. Sekarang kita sedang berada di Hierapolis di daerah Pamukkale. Hierapolis ini pertama dibangun oleh Raja Attendil dari Pergamon pada abad kedua sebelum abad kedua BC, dan kemudian waktu zaman Romawi dibangun kembali pada Anno Domini atau AD 14 sampai 37, dan Hierapolis ini tetap utuh sampai tahun 1334 sampai adanya gempa bumi yang besar, dan sekarang merupakan UNESCO punya historical site yang menjadi salah satu tempat wisata yang terkenal di Pamukkale, Turki. Sampai nanti. The theater was built in the 2nd century AD under the Roman Emperor Hadrian. During a period of extensive rebuilding following a devastating earthquake in 60 AD. Kaisar Romawi Hadrian membangun teater ini pada abad kedua setelah Masehi. Di zaman pemerintahan Romawi, gencar membangun kembali kota yang sudah hancur oleh gempa bumi di tahun 60 setelah Masehi. The theater has capacity for 10,000 spectators. Dan teater ini bisa menampung 10.000 penonton. People in Hierapolis worship many gods such as Apollo, Artemis or Diana, Poseidon, and the ruins of the temples scattered all over the area. Pada zamannya, rakyat Hierapolis menyembah dewa-dewa seperti Apollo, Artemis atau Diana, dan juga Poseidon.
Dan banyak puing-puing reruntuhan dari kuil-kuil dewa tersebut tersebar di daerah sini. Since 2nd century BC, Hierapolis was developed as spot treatment for King of Pergamon, as its location is close to the thermal hot spring. This pool with hot water spring is called Cleopatra Pool. As legend has it, Queen Cleopatra of Egypt swam in this pool in the ancient times. Sejak abad kedua sebelum Masehi, Hierapolis dikembangkan untuk menjadi tempat spa treatment bagi raja-raja Pergamon, oleh karena lokasinya yang terletak dekat dengan mata air panas yang mengandung mineral. Kolam renang air panas ini disebut kolam renang Cleopatra, oleh karena sejarah mencatat Ratu Cleopatra dari Mesir pernah berenang di kolam ini di zaman kuno. The modern facilities around the pool included shaded sitting area, cafe and restaurant, souvenir shops, and lush garden and flowering plants. Fasilitas modern yang dibangun di sekeliling kolam renang Cleopatra ini sudah ada tempat duduk yang nyaman, ada kafe dan restoran, souvenir shop, dan juga kebun yang tertata rapi. The pool open every day of the year from 9 a.m. until around 7 p.m. The entrance fee is around 33 Turkish lira or equivalent to around $3. Kolam renang Cleopatra ini buka setiap hari sepanjang tahun dari mulai jam 9 pagi sampai jam 7 malam dan biaya masuk sekitar 33 Turkish lira atau sama dengan $3. Over 2 million visitors every year come to Pamukkale, Turkey. Lebih dari 2 juta pengunjung setiap tahunnya datang ke Pamukkale di Turki. In 1988, Pamukkale, together with Hierapolis, was recognized as UNESCO World Heritage Site. Di tahun 1988, Pamukkale bersama dengan Hierapolis telah menjadi tempat bersejarah yang harus diabadikan dan dilindungi dalam daftar UNESCO. Pamukkale Hot Springs is known as a geological phenomenon. Its mineral-rich thermal waters that flows down the terraces is called travertine. Sumber mata air panas di Pamukkale dikenal sebagai salah satu fenomena geologi. Air panas yang banyak mengandung mineral mengalir ke bawah bukit membentuk kolam-kolam teras putih yang disebut travertine. The waters that appear from the hot springs are at a temperature range from 35 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. This place in Pamukkale is called the Cotton Castle in Turkish. The site gets its name from the numerous cascading white pools that look like cotton. Air panas yang mengalir di daerah ini memiliki temperatur sekitar 35 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Tempat air panas di Pamukkale ini dikenal juga dengan nama Istana Kapas dalam bahasa Turki. Dan julukan Istana Kapas ini menjadi terkenal disebabkan oleh banyaknya kolam berwarna putih yang berundak-undak yang dari jauh nampak seperti kapas. The travertine terraces cover an area of approximately 2,500 meters long by 500 meters wide over a hillside of 200 meters high. Teras-teras travertine yang berwarna putih ini memiliki wilayah sekitar 2.500 meter panjangnya, 500 meter lebar, dan di atas bukit yang tingginya sekitar 200 meter. They are formed by the deposition of calcium carbonates as the mineral-rich waters cascade down the hillside in a series of petrified cascades. Kolam-kolam teras ini terbentuk oleh endapan kalsium karbonat yang terbawa oleh air panas yang kaya dengan mineral yang mengalir ke bawah bukit membentuk jeram atau riam air terjun kecil.
The semi-circular pools at each level often reflect the clear blue sky above, contrasting with the gleaming white crystalline formations of the terraces to create a scene of unparalleled natural beauty. Kolam-kolam yang setengah melingkar seringkali menjadi cermin bagi warna langit yang biru di atas, yang menciptakan warna kontras putih dan biru yang menakjubkan. Because of the calcium in the waters run down the travertine terraces form a white wall. The white terraces and the white walls from a distance look like a land of snow. Oleh karena kayanya kandungan kalsium di dalam air yang mengalir ke bawah bukit, beberapa di antaranya membentuk dinding-dinding putih. Kolam-kolam teras putih dan dinding putih di sekitarnya dari jarak jauh nampak seperti hamparan salju. Pamukkale is definitely one of the most visited places in Turkey, where you will be able to see the ancient ruin of Hierapolis and the gorgeous white travertine of thermal water springs. Dan Pamukkale merupakan salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi di Turki, di mana di dalam satu wilayah yang sama kita bisa melihat reruntuhan kota kuno Hierapolis dan juga kolam-kolam teras putih yang dialiri oleh sumber air panas. Pamukkale is about 3 hours drive from Ephesus and about 7 hours drive from Istanbul. Pamukkale bisa dicapai dalam waktu 3 jam dari Efesus dan 7 jam dari Istanbul dengan kendaraan bermotor. The hot water spring conclude the video of Pamukkale. Kolam air panas ini mengakhiri perjumpaan video Pamukkale dan terima kasih telah menonton Jejak NLA. Thank you for watching Jejak NLA.